Jadi kalau waktu itu untuk warmes itu per meternya 100.000, berarti perkiraan sekarang ya sekitar 130.000 per meternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kebun Dumon. Kalau Anda seorang durian lover, seorang petani durian atau pekebun durian atau penghobis durian, sudah seharusnya Anda klik subscribe di channel ini. Saya akan memberikan informasi-informasi, tips-tips yang menarik seputar budidaya durian. Kali ini saya akan sampaikan informasi tentang pembuatan pagar kebun durian yang ekonomis. Jadi topik ini atas permintaan beberapa viewer yang ada di kolom komen. Oleh sebab itu, apabila Anda barangkali punya masukan topik yang menarik, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Barangkali kami punya tips atau informasinya akan kami sampaikan yang terbaik untuk Anda semua. Simak terus video ini. Dalam pembuatan pagar kebun durian dan menentukan jenis dan desain dari pagar, perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kondisi lahan, juga kemudian kondisi sosial masyarakat sekitar, dan tentunya biaya. Kondisi lahan untuk tanah yang berpasir, tanah yang labil, yang suka ambles, tentunya konstruksinya dan jenis pagarnya juga lain dengan tanah yang lebih stabil. Nah, kemudian kondisi sosial masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitarnya itu adalah masyarakat yang barangkali agak nakal atau banyak premannya, nah tentu pagar yang dibuat juga harus lain. Mungkin juga ditambahi CCTV, ditambahi infrared detector dan sebagainya. Aspek yang ketiga adalah aspek biaya. Nah, ini tentunya tergantung dari kemampuan biaya kita masing-masing. Pagar bermacam-macam, jadi yang termasuk kriteria ekonomis menurut saya itu ada dua, yaitu pagar yang dari batako dan pagar yang dari besi warmes. Jadi semua tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang kekurangan, kelebihan, dan tentu pembiayaannya, bagi Anda yang belum sempat klik subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan ikuti terus video ini. Selanjutnya kita akan membedakan kelebihan dan kekurangan dari besi warmes dengan batako. Jadi besi warmes kelebihannya adalah tentunya lebih murah, kemudian pengerjaannya cepat, dan sinar matahari dan angin ini bisa keluar masuk dari area kebun. Nah, kemudian kekurangannya dari besi warmes ini adalah kurang awet, kemudian tentunya dibanding batako adalah kalah kuat, dan kekurangannya lagi kebun kita akan nampak dari luar. Jadi ketika muncul buah-buahnya, tentunya orang dari luar akan bisa melihat, dan mungkin itu bisa memancing untuk tindakan negatif, misalnya pencurian. Nah, kemudian untuk batako, kelebihannya adalah lebih kuat,
kemudian juga tentu lebih awet dan tidak nampak dari luar, lebih aman, dan tentunya kondisi kebun karena lebih kuat, tidak bisa terlihat, tentunya lebih aman dari pencuri. Dan kekurangan dari batako itu adalah tentunya lebih mahal, kemudian pengerjaannya lebih lama, kemudian sinar matahari dan angin tidak bisa keluar masuk dari area kebun kita. Pagar kebun durian itu paling tidak harus sudah dibuat atau dibangun paling tidak pada tahun ketiga. Jadi syukur-syukur pada tahun kedua sudah atau ke-1 sudah ada, itu lebih bagus. Tetapi pada tahun ketiga itu pagar kebun sudah harus terwujud, karena untuk perawatan yang intensif di tanaman durian tahun ketiga itu pada umumnya sudah mulai berbuah. Jadi tapi tahun ketiga itu pagar dari kebun harus sudah ada. Nah, untuk perkiraan biaya dari pembuatan pagar kebun ini saya contohkan di kebun punya saya, di kebun Dumon. Ini kita bikin dari besi warmes, kita bikin pada tahun 2015, jadi 3 tahun yang lalu. Waktu itu tanaman durian juga sudah berumur 3 tahun, kita tanam tahun 2012 awal. Nah, tahun 2015 waktu itu dari catatan saya masih ada, itu biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan pagar ini perkiraannya per meter lari ini. Jadi warmes itu ketinggiannya adalah 2,1 meter, itu lebarnya dari kawat warmes. Kemudian kita tambahi, ini kita tambahi ada kawat berdurinya, ini sekitar 1 meter kawat berdurinya. Nah, sehingga total ketinggian dari pagar ini adalah 2,1 meter tanah ditambah 1 meter, ketinggian total 3,1 meter dari permukaan tanah. Biaya pada waktu itu dari hitungannya itu sekitar ketemunya per meter jalan atau per meter lari istilahnya, itu waktu itu sekitar 100.000 rupiah per meternya. Nah, hitungan pada waktu itu kalau kita bikin batako itu per meternya sekitar ya 240 sampai 250.000 per meternya kalau pakai batako, sehingga memang hampir 2 kali lipatnya kalau memakai batako dibanding memakai warmes, lebih murah. Waktu itu warmes per lembar istilahnya, dengan lebar 2,1 meter kemudian panjangnya 5,4 meter warmes, itu harganya waktu itu hampir 400.000, hampir 400 sekitar 390-an ribu sekian. Nah, kalau nggak salah untuk harga saat ini itu sekitar 500 sekian, 550 atau 530 sekitar itu, sehingga kalau kita hitung ada kenaikan warmesnya itu ya sekitar 30%. Kemudian untuk batako juga begitu. Batako pun sekarang kalau di daerah kita per bijinya itu harganya 2.100 per biji. Pada waktu itu 2015 harga per biji adalah 1.700. Jadi kenaikannya juga sekitar ya 30-an persen. Yang tinggi memang kenaikan tenaga kerja. Waktu itu di catatan saya tenaga kerja waktu itu per harinya 50.000, sekarang sudah 80.000 per harinya. Jadi ini peningkatannya yang agak signifikan. Tapi dalam suatu pekerjaan konstruksi itu upah atau tenaga kerja itu adalah sepertiganya saja dari komponen semua pembiayaan, sehingga kalau di rata-rata itu kenaikan 2015 dan sekarang dari hitung-hitungan itu naiknya adalah sekitar 30%. Jadi kalau waktu itu untuk warmes itu per meternya 100.000, berarti perkiraan sekarang ya sekitar 130.000 per meternya. Sedangkan untuk batako kalau waktu itu
hitungannya sekitar 190.000 per meter. Kalau yang sekarang ya mungkin sekitar 240-an atau sampai 250.000 per meternya. Itu hanya perkiraan saya, reka-reka kira-kira aja. Barangkali mungkin banyak melesetnya barangkali daripada betulnya, mungkin begitu. Nah, yang paling penting itu adalah pagar sosial. Jadi gimana kita pekebun itu bisa menjalin sosial dengan masyarakat sekitar. Mungkin kalau kita pada waktu tanam kita punya bibit, itu masyarakat sekitar juga kita kasih bibit ya, bibit yang kecilan 30-40 ribu per bibit kita kasihkan mereka, masyarakat sekitar, sehingga mereka nanti ketika kita kebunnya sudah berbuah itu mereka juga sudah punya bibit atau punya tanaman durian yang juga sudah berbuah juga. Kemudian barangkali di lingkungan ada jalan, kita juga bisa pasang lampu penerangan jalannya. Di depan kebun biasanya gelap menjadi terang. Itu barangkali juga salah satu dari usaha sosial atau pagar sosial. Kemudian kalau umpamanya buahnya sudah berbuah, nanti masyarakat juga kita beri satu-satu atau gimana biar mereka juga merasakan. Itu barangkali juga merupakan pagar sosial. Dan usaha yang paling penting itu adalah berdoa. Jadi dengan berdoa tentunya yang Maha Kuasa adalah segala-galanya. Kita hanya meminta kepada yang Maha Kuasa agar semua ikhtiar kita bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang bisa kami informasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.